Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi metodologi penelitian mengenai theoretical framework and hypothesis development atau kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Bagus Mulyo Wicaksono dengan NPM 23013010323. Yang kedua, Mei Yuwana Krisdawati dengan NPM 23013010328. Yang ketiga, ada Syafalivia Dian Andini dengan NPM 23013010334. Dan yang keempat, ada Indah Fitria Putri Surya Ramadhani dengan NPM 23013010338. Kebutuhan akan kerangka teori. Pada kerangka teori ini menjelaskan bagaimana keterkaitan antara fenomena dan alasan logis mengapa suatu variabel tersebut saling berhubungan berdasarkan penelitian pada sebelumnya. Nah, pengembangan kerangka ini penting untuk membangun dasar ilmiah dalam meneliti suatu masalah yang terjadi dengan mempertimbangkan batasan dan kondisi yang relevan. Lalu, proses penyusunan kerangka teori meliputi yang pertama memperkenalkan definisi konsep atau variabel yang digunakan, lalu mengembangkan model konseptual sebagai gambaran dari teori tersebut, lalu menyusun teori yang menjelaskan hubungan antar variabel. Dari kerangka teori ini dapat dikembangkan suatu hipotesis yang diuji secara statistik untuk menilai bagaimana validitas teori tersebut. Meski tidak selalu menghasilkan hipotesis, kerangka teori tetap krusial dalam memahami masalah penelitian karena melibatkan hubungan antar variabel yang penting dalam situasi yang sedang dikaji. Untuk yang selanjutnya yaitu variables. Apa sih variabel itu? Jadi, variabel adalah sesuatu yang nilainya bisa berubah-ubah. Nilainya bisa berbeda, misal untuk orang yang sama di waktu yang berbeda atau untuk orang yang berbeda di waktu yang sama. Contoh dari variabel itu misal ada pekerja yang bisa bikin 1 barang per menit. Pekerja lain bisa bikin 2 barang per menit. Terus ada pekerja bisa bikin 5 barang. Lah, itu adalah contoh dari variabel. Untuk jenis dari variabel ada 4. Yang pertama, variabel dependent. Variabel dependent adalah variabel bisa dikatakan sebagai variabel yang dipengaruhi. Jadi variabel dependent ini adalah hasil yang ingin kita jelaskan atau kita ukur. Yang kedua, ada independent variable. Kalau variabel independent itu variabel yang mempengaruhi. Jadi variabel independent merupakan faktor yang mempengaruhi variabel dependent. Selanjutnya yang ketiga ada variabel moderasi. Kalau variabel moderasi merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang keempat, variabel mediasi. Variabel mediasi merupakan variabel yang menjadi perantara antara variabel dependen dan variabel independen, menjadi perantara antara penyebab dan hasil. Jadi variabel mediasi ini bisa disebut sebagai variabel penengah. Untuk sifat dari variabel itu sifatnya diskrit dan kontinu. Kalau bersifat diskrit atau terbatas itu misalnya jenis kelamin. Kalau terbatas jenis kelamin ada pria dan wanita. Berarti sifatnya terbatas. Kalau yang sifatnya kontinu
atau beragam, misalnya contoh usia 20 tahun, 21 tahun, dan seterusnya. Selanjutnya, tadi kan ada 4 jenis variabel. Contoh variabel ini kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya variabel independennya belajar rajin, variabel dependennya nilai ujian. Apakah belajar rajin akan selalu mempengaruhi nilai ujian? Mungkin iya, mungkin tidak. Jadi kita bisa menambahkan di tengahnya variabel mediasi, variabel yang menengahi. Kita bisa untuk variabel mediasinya kita bisa memakai pemahaman materi. Kalau kita belajar rajin, kita paham materi, nilai ujiannya bagus. Itu contoh hubungannya. Terus kalau misal kita menambahkan variabel moderasi, variabel yang menjadi faktor pendorong, misalnya kualitas guru. Jadi hanya siswa dengan guru yang baik, yang benar-benar hanya siswa dengan kualitas guru yang baik yang akan benar-benar memahami materi dari pelajaran. Nah, berikut ada contoh hubungan antara 4 variabel ya. Ini ada diagram of relationship. Untuk contoh di sini, independent variabelnya workforce diversity, dependent variabelnya organizational effectiveness. Selanjutnya ada creative synergy sebagai mediating variable, dan ada managerial expertise sebagai moderating variable. Nah, dalam diagram ini sebenarnya menunjukkan bagaimana berbagai jenis variabel dalam penelitian saling berhubungan. Dimulai dari workforce diversity atau keberagaman tenaga kerja. Keberagaman ini sebagai variabel independen, yaitu faktor awal yang bisa mempengaruhi hal lain. Nah, namun keberagaman saja tidak serta-merta membuat organisasi menjadi efektif. Keberagaman saja ini tidak serta-merta akan mempengaruhi dependent variable, yaitu organizational effectiveness. Disinilah muncul yang namanya kreatif sinergi atau sinergi kreatif yang berperan sebagai variabel mediasi. Artinya, keberagaman baru bisa memberikan hasil positif jika dikelola sehingga muncul sinergi kreatif di dalam tim. Nah, sinergi inilah yang kemudian membawa dampak terhadap organizational effectiveness, yaitu efektivitas organisasi sebagai variabel dependen atau hasil akhir yang ingin dicapai. Nah, selain itu ada juga peran managerial expertise atau keahlian manajerial yang bertindak sebagai variabel moderasi. Nah, keahlian ini berfungsi memperkuat atau melemahkan hubungan antara keberagaman tenaga kerja dan sinergi kreatif. Dengan kata lain, keberagaman tim akan lebih mudah melahirkan sinergi kreatif jika dipimpin oleh manajer yang ahli. Nah, sebaliknya, jika kemampuan manajerialnya lemah, keberagaman malah bisa menimbulkan konflik atau tidak menimbulkan sinergi. Jadi alurnya, keberagaman tenaga kerja jika dikelola dengan baik melalui managerial expertise akan melahirkan sinergi kreatif yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas organisasi. Oke,
Untuk membuktikan bahwa perubahan variabel independen atau variabel bebas itu benar-benar menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Nah, ini ada hal-hal yang harus dipenuhi. Ada 4 syarat. Yang pertama, the independent and the dependent variable should cover. Jadi variabel independen dan variabel dependen itu harus berkorelasi. Artinya, ketika variabel independen berubah, variabel dependen juga ikut berubah. Jika tidak ada hubungan atau pola perubahan bersama, maka sulit mengatakan ada pengaruh. Untuk syarat yang kedua, the independent variable should precede the dependent variable. Jadi variabel independen harus terjadi lebih dahulu daripada variabel dependen. Variabel dependen harus terjadi lebih dahulu. Misalnya semangat belajar harus terjadi terlebih dahulu untuk mempengaruhi nilai sebagai variabel dependen. Ya, dalam logika sebab akibat kan penyebab harus muncul sebelum akibat. Jadi, variabel bebas sebagai faktor penyebab harus didahului waktunya sebelum terlihat dampaknya pada variabel terikat. Untuk syarat yang ketiga, no other factor should be a possible cause of the change in the dependent variable. Tidak ada faktor lain yang menjadi penyebab perubahan pada variabel dependen. Jadi, peneliti harus memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen ini tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, jika ada faktor di luar atau faktor luar yang bisa menjelaskan perubahan, maka klaim kausalitasnya menjadi lemah. Selanjutnya untuk syarat yang terakhir, harus ada penjelasan logis atau teori yang mendukung. Jadi hubungan sebab akibat saja tidak cukup. Tidak cukup hanya dibuktikan dengan data. Diperlukan landasan teori atau kerangka berpikir yang masuk akal untuk menjelaskan mengapa variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Jadi, keempat syarat ini adalah dasar penting agar suatu penelitian dapat benar-benar menyatakan hubungan sebab akibat, bukan hanya sekedar hubungan korelasional. Pada bagian ini saya akan menjelaskan how theory is generated atau bagaimana sih teori itu dihasilkan. Jadi, the theoretical framework is the foundation. Berarti pada dasarnya itu kerangka teori merupakan fondasi. Jadi, setelah meneliti berbagai jenis variabel yang dapat beroperasi dalam suatu situasi dan bagaimana hubungan di antara variabel-variabel ini dapat dibangun, kini kita dapat melihat bagaimana kita mengembangkan kerangka teoritis untuk penelitian kita. Jadi, kerangka teoritis merupakan fondasi yang mendasari seluruh proyek penelitian deduktif. Kerangka teori merupakan jaringan asosiasi yang dikembangkan, dijelaskan, serta dielaborasi secara logis di antara variabel-variabel yang telah dijelaskan atau dianggap relevan dalam situasi permasalahan dan diidentifikasi melalui proses-proses seperti wawancara, observasi, dan tinjauan pustaka. Pengalaman dan intuisi juga memandu pengembangan kerangka teori. Pada tahap ini menjelaskan bahwa untuk mencapai solusi yang baik atau permasalahan tersebut, seorang harus terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan dengan tepat. Kemudian, variabel-variabel yang berkontribusi terhadapnya. Pentingnya melakukan tinjauan pustaka yang menyeluruh dan melakukan penelitian eksploratif dan induktif kini menjadi jelas setelah mengidentifikasi variabel yang tepat. Langkah selanjutnya adalah menguraikan jaringan asosiasi antar variabel sehingga hipotesis yang relevan dapat dikembangkan dan kemudian diuji. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan apakah hipotesis telah didukung atau tidak, sejauh mana permasalahan dapat dipecahkan menjadi jelas. Oleh karena itu, kerangka teori merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Untuk selanjutnya yaitu the component of the theoretical framework atau komponen kerangka teori. Jadi pada dasarnya
Kerangka teori yang baik mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel-variabel yang penting dalam situasi yang relevan dalam permasalahan, kemudian mendeskripsikannya dan menjelaskan interkoneksi antara variabel tersebut, hubungan antara variabel independen, dan jika ada variabel modernisasi dan mediasi diuraikan. Jika terdapat variabel modernisasi penting untuk perlu dijelaskan bagaimana dan hubungan spesifik apa yang dimoderasinya. Penjelasan mengapa variabel tersebut berfungsi sebagai moderator juga harus disertakan. Jika terdapat variabel mediasi, diskusi tentang bagaimana atau mengapa variabel tersebut diperlakukan sebagai variabel mediasi diperlukan. Sebelumnya dalam bab ini kami telah menjelaskan bahwa ada 3 fitur yang mendasari dan harus disertakan dalam setiap kerangka kerja teoritis. Untuk yang pertama yaitu the variable considered relevant to the study shall be declared definite. Jadi pada dasarnya itu variabel yang dianggap relevan dengan penelitian harus didefinisikan dengan jelas. Untuk yang kedua yaitu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel dalam model harus diberikan. Yang ketiga, harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita mengharapkan hubungan ini ada. Tidak selalu mudah untuk menemukan definisi variabel-variabel yang relevan yang disepakati secara umum. Seringkali terdapat banyak definisi yang tersedia dalam literasi. Misalnya terdapat lusinan definisi citra merek, kepuasan pelanggan, dan kualitas layanan yang tersedia dalam literatur pemasaran. Namun definisi konsep yang dipilih dengan baik tetap diperlukan karena definisi tersebut akan membantu kita atau membantu Anda menjelaskan hubungan antar variabel dalam model Anda. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai hipotesis development atau yang biasa disebut, bisa diartikan juga sebagai pengembangan hipotesis. Definisi hipotesis sendiri dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentatif namun dapat diuji yang memprediksi apa yang diharapkan akan ditemukan dalam data empiris. Hipotesis diturunkan dari teori yang mendasari model konseptual dan seringkali bersifat relasional. Sejalan dengan itu, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan mengonfirmasi hubungan yang diduga, diharapkan solusi dapat ditemukan untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Selanjutnya di sini ada contoh dari hipotesis development. Beberapa pernyataan atau hipotesis yang dapat diuji dapat ditarik dari contoh yang digambarkan pada gambar 5.4. Nah, gambar tersebut sudah dijelaskan oleh teman saya pada slide sebelumnya. Salah satunya, keberagaman tenaga kerja memiliki efek positif terhadap efektivitas organisasi. Pernyataan di atas dapat diuji dengan mengukur tingkat keragaman tenaga kerja dan efektivitas organisasi. Kita dapat secara statistik memeriksa hubungan antara kedua variabel ini untuk melihat apakah terdapat korelasi yang signifikan atau positif di antara keduanya. Jika ditemukan korelasi yang signifikan, hipotesis terbukti. Jika tidak ditemukan korelasi yang signifikan, hipotesis belum terbukti. Berdasarkan konvensi dalam ilmu sosial, untuk menyebut suatu hubungan signifikan secara statistik, kita harus yakin bahwa 95 dari 100 kali hubungan yang diamati akan terbukti benar. Seharusnya hanya ada 5% kemungkinan bahwa hubungan tersebut tidak akan terdeteksi. Lalu di sini ada statement of hypothesis format atau pernyataan hipotesis. Pernyataan jika maka hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang dapat diuji tentang hubungan antar variabel. Hipotesis juga dapat menguji apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok atau di antara beberapa kelompok terhadap satu atau beberapa variabel. Selanjutnya ada directional and non-directional hipotesis atau hipotesis terarah dan non terarah. Jika dalam menyatakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok,
digunakan istilah seperti positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan sejenisnya. Maka ini adalah hipotesis terarah karena arah hubungan antara variabel positif atau negatif ditunjukkan seperti dalam contoh antara sifat perbedaan antara dua kelompok pada variabel lebih dari atau kurang dari dipostulatkan seperti semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Lalu, wanita lebih termotivasi daripada pria, dan di sisi lain, hipotesis non-direksional adalah hipotesis yang memang mengendalikan adanya hubungan atau perbedaan, tetapi tidak memberikan indikasi arah hubungan atau perbedaan tersebut. Dengan kata lain, meskipun dapat diduga adanya hubungan yang signifikan antara dua variabel, kita mungkin tidak dapat menentukan apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Demikian pula, meskipun kita dapat menduga adanya perbedaan antara dua kelompok pada suatu variabel tertentu, kita mungkin tidak dapat menentukan kelompok mana yang akan lebih banyak dan mana yang lebih sedikit pada variabel tersebut. Selanjutnya ada null and alternate hypothesis atau hipotesis nol adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak guna mendukung hipotesis alternatif yang diberi label H. Ketika digunakan, hipotesis nol dapat dianggap benar sehingga bukti statistik dalam bentuk uji hipotesis menunjukkan sebaliknya. Misalnya, hipotesis nol dapat menyatakan bahwa iklan tidak memengaruhi penjualan atau bahwa perempuan dan laki-laki membeli sepatu dalam jumlah yang sama. Secara lebih umum, hipotesis nol dapat menyatakan bahwa korelasi antara dua variabel sama dengan nol atau bahwa perbedaan rata-rata dua kelompok dalam populasi sama dengan nol atau angka pasti lainnya. Biasanya, pernyataan nol dinyatakan dalam hal tidak adanya hubungan signifikan antara dua variabel atau tidak adanya perbedaan signifikan antara dua kelompok. Hipotesis alternatif yang merupakan kebalikan dari hipotesis nol adalah pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antar kelompok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis dengan penelitian kualitatif atau analisis kasus negatif. Hipotesis juga dapat diuji dengan data kualitatif. Sebagai contoh, katakanlah setelah wawancara ekstensif, seorang peneliti telah mengembangkan kerangka teoritis bahwa praktik tidak etis yang dilakukan karyawan merupakan fungsi dari ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, atau karena kebutuhan mendesak akan lebih banyak uang atau ketidakpedulian organisasi terhadap praktik tersebut. Untuk menguji hipotesis bahwa ketiga faktor ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi praktik tidak etis, peneliti harus mencari data untuk membantah hipotesis tersebut. Ketika salah satu saja tidak mendukung hipotesis, teori tersebut perlu direvisi. Katakanlah peneliti menemukan satu kasus di mana seorang individu dengan sengaja terlibat dalam praktik tidak etis, menerima suap, atau meskipun ia cukup berpengetahuan untuk membedakan yang benar dari yang salah, tidak membutuhkan uang dan tahu bahwa organisasi tidak akan acuh terhadap perilakunya. Hanya karena ia ingin menghancurkan sistem yang tidak mau mendengarkan nasihatnya. Penemuan baru ini melalui diskonfirmasi hipotesis awal yang dikenal sebagai Matwood's kasus negatif memungkinkan peneliti untuk merevisi teori dan hipotesis sampai teori tersebut menjadi kuat. Selanjutnya ada tinjauan pustaka kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama di sini berisi perkenalan. Lalu yang kedua ada tinjauan literatur singkat. Lalu ada kerangka teori, dan di sini kita akan membahas hipotesisnya, yaitu yang pertama, semakin besar stereotip peran gender dalam organisasi, semakin sedikit jumlah perempuan di posisi puncak. Ini diambil dari
penjelasan sebelumnya. Lalu yang kedua ada dampak stereotip peran gender terhadap kemajuan perempuan ke puncak, sebagian dimediasi oleh akses terhadap informasi. Lalu di sini ada stereotip peran gender, yaitu berperan sebagai variabel bebas, akses terhadap informasi itu berperan sebagai variabel mediasi, dan yang terakhir ada kemajuan perempuan ke puncak itu sebagai variabel terikat.